Benarkah aku laku itu makin gencar untuk menagih nasabah yang gak baik? Dan kalau udah begini, apa sih yang harus kita persiapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sensor Pinjol. Di video ini, kita bakal ngebahas tentang nasabah yang gagal bayar atau telat bayar nih di aplikasi pinjaman online Aku Laku dan aplikasi pinjol yang lainnya, seperti Kredivo, Kredit Pintar, Home Credit, Shopee, dan lainnya ya. Serta kita juga bakal ngebahas nih tips yang mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk dilakukan untuk menghadapi atau persiapan kalian menghadapi DC pinjaman online. Jadi teman-teman, kalian jangan terlalu merespon yang namanya pesan atau telepon dari DC atau debt collector pinjaman online ya. Karena ketika kalian ini semakin banyak merespon mereka, kalian ini semakin menanggapi mereka ya, maka ya bakal semakin sering lah kalian ini bakal ditagih sama DC pinjol. Teman-teman juga harus sering menyiapkan mental ya. Kalian harus benar-benar menyiapkan mental kalian untuk menghadapi DC pinjol yang bakal datang ke rumah atau DC lapangan. Meskipun ya sebagian DC Aku Laku itu sopan-sopan dalam hal penagihan, tapi tetap aja teman-teman kalian harus perlu yang namanya waspada. Pahami nih aturan apa aja, kemudian hukum-hukum apa aja yang terkait dengan pinjaman online, agar nantinya teman-teman kalian ini punya pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi situasi ini, dalam menghadapi ketika mendapatkan ancaman, teroran, dan juga tekanan dari DC pinjaman online. Belajar sendiri tentang hukum perdata terkait pinjaman online itu juga dapat memberikan wawasan pada kalian, dan hal ini juga bisa mengurangi rasa takut akan datangnya DC ke rumah kalian dan akan teroran juga tagihan dari DC pinjaman online. Nah, jika DC ini sudah datang ke rumah kalian, kalian juga jangan pernah berjanji untuk tanggal pembayaran jika kalian nantinya nggak yakin bisa membayar di tanggal itu. Pastikan juga DC ini menunjukkan identitas mereka dengan surat tugas, kemudian sertifikat mereka sebagai DC, KTP, dan lain-lain. Nah, ketika mereka ini nggak mampu atau nggak bisa menunjukkan identitas mereka sebagai DC, maka teman-teman kalian berhak untuk menolak dan jangan biarkan mereka ini masuk dalam rumah kalian. Kemudian bagaimana untuk menghadapi ancaman-ancaman dari DC? Ancaman kekerasan dari DC itu sudah masuk ranah pidana loh teman-teman. Jadi kalian sebagai nasabah yang mendapat kekerasan dari DC, maka kalian ini punya hak untuk melaporkan mereka ke kantor polisi jika terjadi kekerasan. Jangan biarkan DC masuk ke rumah kalian. Jangan biarkan mereka, jika mereka ini nekat, laporkan aja hal ini ke polisi, karena kalian teman-teman itu punya posisi yang lebih kuat secara hukum. Jadi semangat ya, dan jadikan hal itu sebagai pembelajaran buat kalian. Tetap semangat meskipun menghadapi situasi gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol Aku Laku maupun di aplikasi pinjaman online yang lainnya. Jadikanlah ini tuh sebagai pelajaran penting dan juga niatkan hal ini agar kalian ini membayar utang dengan baik. Oke teman-teman, kesimpulan pada video kali ini adalah walaupun kalian ini lagi dalam situasi gagal bayar di pinjaman online Aku Laku maupun di pinjaman online legal manapun itu, intinya kalian gak perlu takut. Kalian juga gak perlu stres dengan yang namanya DC pinjaman online. Karena teman-teman, para DC itu juga harus mengikuti yang namanya prosedur dan juga aturan yang ditentukan sama OJK. Jadi jika kalian ini mendapatkan perlakuan kekerasan atau dikasari nih sama pihak DC pinjol atau DC lapangan pinjolnya ketika menagih ke rumah kalian, maka ya teman-teman punya hak untuk melaporkan mereka ke lembaga yang berwenang, bisa ke pinjol yang terkait, bisa ke OJK, atau laporkan hal ini ke polisi. Jadi ingat ya, gak perlu takut, dan penting juga untuk mempersiapkan diri kalian dengan pengetahuan hukum yang cukup agar nantinya kalian bisa membela diri apabila kalian ini mendapatkan perlawanan dari DC, sehingga kalian bisa melawan mereka dan kalian bisa menahan tekanan yang diberikan dan ancaman yang diberikan sama DC yang seringkali gak masuk akal. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.